Qabla kulli hal, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa intazama bi tariqatihi wa tarassama khatawa jalal aqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wa habba syar'iyyatan bi kasri a'malihi wa wassala ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawan dari SMK Al-Islam Surakarta yang insya Allah kita semua diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mengajarkan kita, yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan hingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pada kesempatan pagi kali ini saya akan membawakan sedikit materi tentang ciri puasa yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam ciri-ciri puasa, ada baiknya kita sama-sama ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui bagaimana pentingnya menuntut ilmu ya teman-teman. Karena kelak nanti ketika kita mengetahui esensi dari menuntut ilmu itu dan mengetahui seberapa penting pendidikan di dalam agama Islam, maka kita akan lebih mudah memahami dan kita lebih mudah mengklasifikasikan bagaimana sih puasa yang lebih baik itu, ya. Bagaimana ciri-ciri puasa yang berkualitas teman-teman. Baik, di antara teman-teman semua di sini, siapa yang tahu ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Apa? Al-Alaq ayat 1. Ya. Bukan sekali ya teman-teman ya. Ayat Al-Quran, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW itu merupakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang bisa bacakan? Ada yang bisa bacakan? Umur berapa Pak? Ya, baiknya daripada saling tunjuk. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Teman-teman ada yang tahu enggak sekilas saja deh arti dari ayat tersebut, arti dari 5 ayat tersebut? Ya, benar. Di kalimat pertama, di kata pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad, menugaskan kepada Nabi Muhammad, Iqra, yang artinya bacalah teman-teman. Iqra, yang artinya bacalah. Namun ulama-ulama tafsir kita, ya, dan Nabi Muhammad juga memahaminya tidak hanya sebatas sebagai bacalah. Namun kata Iqra ini memiliki arti yang lebih luas teman-teman sekalian. Arti tersebut adalah belajarlah, menuntut ilmulah, sebarkanlah ilmu. Maka dari ayat pertama saja atau wahyu yang pertama kali diturunkan saja, kita sudah tahu
tingkatan atau kasta pendidikan di dalam Islam itu ditempatkan di tempat yang sangat tinggi, teman-teman. Yang artinya pendidikan itu sangat penting di dalam agama Islam. Apalagi sama-sama kita ketahui, teman-teman, kalau Nabi Muhammad SAW itu diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab, di tengah-tengah Jazirah Arab yang pada masa itu memasuki zaman kebodohan, teman-teman, zaman kegelapan, teman-teman. Lah kenapa? Karena pada zaman tersebut, ya, salah satu kebodohan yang mereka lakukan adalah masyarakat Arab pada zaman tersebut tidak ingin memiliki anak perempuan, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kisahnya bahwa pada zaman tersebut, ya, ketika anak perempuan itu lahir akan langsung dikubur hidup-hidup, teman-teman. Bahkan salah satu khalifah kita, Khalifah Umar bin Khattab, pun pernah melakukan hal tersebut sebelum beliau memeluk Islam. Yang artinya apa? Di sini itu mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad ini turun atau maksudnya diutus, ya, Nabi Muhammad ini diutus sebagai pengajar, teman-teman, sebagai pencerah, sebagai penuntun, menuntut umat manusia menuju tempat yang lebih baik, untuk mengambil jalan yang lebih baik, mengambil jalan yang benar. Namun perlu diketahui, teman-teman sekalian, penisbatan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan kepada masyarakat Arab itu sebenarnya hanya terbatas pada moral dan sikap mereka yang bodoh atau tidak benar. Namun, ya, masyarakat Arab pada zaman itu pintar-pintar, teman-teman. Pintar dalam artian mereka pintar secara akademis. Masyarakat Arab itu sudah mengenal yang namanya puisi-puisi, ya, syair-syair, nyanyian-nyanyian. Mereka sangat pintar, teman-teman, membuat syair-syair, membuat puisi-puisi. Mereka sangat pintar, mahir mereka. Bahkan pada zaman tersebut itu ada namanya satu pasar, ya, pasar Ukas, teman-teman. Di pasar Ukas itu para penyair-penyair itu berlomba-lomba memamerkan syair mereka, berlomba-lomba memamerkan hasil karya terbaik mereka. Nah, Nabi Muhammad itu diutus ke kaum yang seperti itu, diutus ke tempat yang seperti itu, teman-teman. Dan ini merupakan salah satu hikmah juga, teman-teman, ya. Para nabi dan rasul itu pasti diutus sesuai dengan kondisi kaumnya. Dan mukjizat yang diberikan juga adalah mukjizat untuk membantah atau untuk melawan apa-apa yang telah dilakukan oleh kaumnya, teman-teman sekalian. Contoh, Nabi Musa alaihissalam diturunkan di tengah-tengah Bani Israel, yang mana mereka itu terkenal sangat kuat. Mereka terkenal salah satu kaum yang menjadi budak karena mereka itu kuat, teman-teman. Fir'aun pada masa tersebut itu menganggap dirinya sebagai Tuhan karena mampu dengan mudah mengambil nyawa orang lain atau bahkan membiarkan orang lain untuk hidup. Fir'aun dikelilingi oleh ahli sihir, teman-teman, dikelilingi oleh penyihir. Suatu ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa ditantang. Fir'aun memanggil para penyihir-penyihirnya, kemudian penyihirnya itu melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular, ya, ular-ular kecil. Di sini kita mengenal mukjizat Nabi Musa, yaitu bisa merubah tongkat menjadi ular. Maka dilemparlah tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan semua ular-ular kecil tersebut, teman-teman sekalian. Ini mengindikasikan bahwa mukjizat yang diberikan itu selalu relevan, selalu sesuai dengan kondisi masyarakat di mana kaum Nabi dan Rasul itu diutus. Nah, Nabi Muhammad
ya, diturunkan di tengah-tengah kaum yang sangat pandai bersyair, pandai membuat lirik-lirik, diberikan Nabi Muhammad itu mukjizatnya Al-Quran, teman-teman. Dan faktanya tidak ada satupun ya penyair-penyair di masa tersebut yang mampu menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sampai hari ini tidak ada yang mampu menandingi keindahan syair-syair Al-Quran, teman-teman sekalian. Berarti di sini ada keistimewaan pada Al-Quran ini, teman-teman. Ya. Kemudian terkhusus lagi Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan, teman-teman ya. Nah, disinilah kita mulai masuk ke pembahasan kita. Setelah kita mengetahui bahwa pendidikan itu sangat penting, ya, pendidikan itu sangat penting di dalam agama kita, dan kita semua itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi seluruh umat muslim, ya. Kemudian ada juga dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan, ya, dari kita masih kecil ilal lahdi sampai ke liang lahat. Kita disuruh untuk menuntut ilmu, teman-teman. Ilmu apapun, entah itu ilmu agama, ya, atau ilmu duniawi, ilmu apapun, seorang muslim itu selalu dituntut untuk menuntut ilmu, teman-teman. Diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, teman-teman, ya, ketika seseorang itu berilmu atau memiliki ilmu yang lebih tinggi, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan posisi yang lebih tinggi di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan juga, teman-teman, ya, wa man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia maka dapat diperoleh dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat, ingin masuk surga, fa alaihi bil ilm, dapat diperoleh dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dapat diperoleh dengan ilmu. Jadi kalau mau sukses di dunia, menuntut ilmu. Kalau mau sukses di akhirat, menuntut ilmu. Maksudnya sukses di akhirat seperti apa? Jika kita ingin masuk surga, teman-teman, kita kan perlu beribadah, teman-teman, ya. Nah, bagaimana kita beribadah dengan baik dan benar kalau kita tidak menuntut ilmu? Makanya menuntut ilmu itu sangat-sangat penting, teman-teman. Bahkan jika teman-teman sendiri sudah lulus dari sekolahan, sudah masuk ke dunia kerja, itu tetap harus menuntut ilmu, teman-teman, ya. Datangi kajian-kajian untuk menuntut ilmu, ya. Datangi kajian-kajian, perluas wawasan teman-teman. Baik, sekiranya begitu. Di sini, sebelum kita mampu mengidentifikasi puasa kita apakah lebih baik dari tahun sebelumnya atau justru lebih buruk dari tahun sebelumnya, kita sama-sama perlu mengetahui dulu bagaimana sejarah puasa itu disyariatkan, teman-teman sekalian. Ternyata puasa itu sudah ada dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini ada hadisnya. Sebab dinamai Ayyamul Bid adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dinamai Ayyamul Bid karena ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, matahari itu membakarnya sehingga tubuhnya menjadi hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepadanya untuk berpuasa pada Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Nah, hari-hari putih itu apa, teman-teman? Ayyamul Bid itu merujuk kepada pertengahan dari setiap bulan pada kalender Hijriah, sekitar di tanggal 14, 15, dan 16.
puasa 3 bulan puasa 3 hari setiap pertengahan bulan. Itu yang disebut puasa ayyamul bid. Nah, lantas Nabi Adam alaihissalam pun melakukan puasa pada hari pertama, maka sepertiga anggota tubuhnya kembali menjadi putih. Lalu beliau melakukan puasa pada hari kedua, sepertiga anggota badannya yang lain juga menjadi putih. Dan pada hari ketiga, sisa sepertiga anggota badannya yang lain kembali menjadi putih. Di sini mengindikasikan puasa yang paling pertama dilakukan itu tujuannya itu untuk memohon ampun dan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Selanjutnya, pada zaman Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir bandang yang merendam satu bumi, telah surut itu banjirnya. Kemudian Nabi Nuh berpuasa sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan dia dan kaumnya dari banjir bandang yang menimpa, teman-teman. Kemudian pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam berpuasa sekitar 40 hari sebelum menerima wahyu pertama di Bukit Sinai, teman-teman sekalian. Nah, di sini sedikit saya singgung. Pada saat Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel itu selama 40 hari untuk mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, kaum Yahudi atau Bani Israel ini, teman-teman, ditinggal sebentar saja tiba-tiba murtad kembali, teman-teman. Tiba-tiba kembali melakukan kesalahan. Maka tidak heran teman-teman kalau kita sering mendengar berita bahwa kaum Yahudi itu tidak pernah menepati janjinya. Janjinya melakukan gencatan senjata dengan Palestina, namun nyatanya diingkari. Karena memang tabiat dari mereka, teman-teman, itu untuk melanggar atau melawan, teman-teman. Karena nabi-nabinya saja, nabi-nabi yang diutus kepada mereka saja itu dilawan dan perintahnya itu dilanggar. Ditinggal sebentar oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka menyembah berhala, teman-teman, karena dihasut oleh seorang pengikut Nabi Musa yang diriwayatkan itu bernama Samiri, teman-teman. Kemudian lanjut puasa selanjutnya dilakukan oleh Nabi Daud dan kaumnya. Sebagaimana kita ketahui, puasa Nabi Daud itu adalah sehari berpuasa, sehari tidak. Yang sekarang itu puasa Nabi Daud itu menjadi salah satu puasa sunnah, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya, maaf ini terpotong di bagian Maryam. Di sini Maryam selaku ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, teman-teman. Sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu Maryam juga disuruh untuk berpuasa. Bahkan diriwayatkan itu berpuasanya juga bahkan ketika dia selesai melahirkan Nabi Isa, itu juga dia masih disuruh berpuasa. Bahkan puasanya sampai tidak boleh berbicara, teman-teman. Makanya kalau teman-teman dengar kisah Nabi Isa alaihissalam berbicara ketika masih bayi, itu adalah salah satu kisah yang bertaut dengan kisah ini, bahwa Maryam itu selain berpuasa untuk tidak makan dan minum, Maryam itu juga disuruh untuk berpuasa berbicara, teman-teman. Kemudian apa sih hukumnya puasa, teman-teman? Hukumnya puasa itu puasa apa dulu kan? Kalau puasa Ramadan wajib. Di luar puasa Ramadan yang
yang bukan merupakan turunan dari puasa Ramadan, hukumnya sunnah. Contoh puasa yang diwajibkan di luar puasa Ramadan adalah puasa qada ya teman-teman, yang merupakan turunan dari puasa Ramadan juga, yaitu ketika kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk mengganti puasa tersebut. Kemudian juga ada lagi salah satu puasa yang diwajibkan, itu adalah ketika kita bernazar, lalu nazar kita terpenuhi, itu juga puasa yang kita janjikan atau yang kita nazarkan itu menjadi wajib hukumnya teman-teman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, dan seterusnya. Itu turun ketika Nabi sudah di Madinah teman-teman, yaitu ketika tahun kedua Hijriah, yang mana berarti perintah puasa Ramadan itu wajib ya, itu turun ketika Nabi Muhammad sudah 15 tahun menjadi Nabi. Karena dari Hijrah itu ya teman-teman ya, Hijrah itu dihitung setelah Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah teman-teman. Sehingga ayat ini turun pada tahun ke-15 masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga sama seperti yang sebelumnya, Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa siyam Ramadan katabahullahu ala umamin qablikum, bahwa puasa Ramadan ini teman-teman ternyata itu telah diwajibkan atau telah diserukan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Salah satu contohnya itu kaum Yahudi teman-teman. Kaum Yahudi itu juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun ya, mereka menggantinya dengan puasa 1 hari pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal sebagai puasa Asyura. Mereka melaksanakan puasa tersebut karena menurut mereka pada tanggal tersebut adalah tanggal ketika Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun di Sungai Nil teman-teman. Dan kreatif, disuruh puasa 1 bulan penuh, diganti puasa 1 hari aja, gitu teman-teman. Kemudian juga ternyata kaum Nasrani juga diserukan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh teman-teman. Namun ya, ketika itu ada salah satu wahid atau pendeta mereka yang kemudian bernazar jika dia sembuh dari sakit maka dia akan berpuasa sebanyak 10 hari teman-teman. Maka bertambahlah mereka berpuasa selama 40 hari. Kemudian ada lagi satu peristiwa, saya agak lupa, yang dimana mereka itu puasanya bertambah menjadi 47 hari teman-teman. Kemudian oleh pemimpin atau pemukanya, kalau sebutannya sekarang itu paus ya, disuruh tetapkan menjadi puasa 50 hari teman-teman. Namun zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada ya teman-teman puasa 50 hari oleh kaum Nasrani. Jadi memang puasa ini ya, puasa Ramadan ini sudah ada dari umat-umat sebelum umat kita dan sudah dijalankan. Namun di agama-agama lain yang merupakan agama samawi selain Islam, Yahudi dan Nasrani itu mereka melakukan perubahan atau pengembangan sendiri teman-teman. Nah, ini juga salah satu dalil ya atau syariat puasa itu hadis Nabi Muhammad. Buniyal Islamu ala khamsin
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan puasa di bulan Ramadan. Nah, maka menjadi pertanyaan teman-teman, kalau ada orang Islam, ada seorang Muslim yang tidak mau mengerjakan puasa, yang tidak mau membayar zakat, yang tidak mau mendirikan sholat, karena pada dasarnya Islam itu kan dibangun atas 5 dasar ini teman-teman. Dan lebih lucunya lagi teman-teman, di zaman sekarang ketika seorang Muslim melaksanakan kelima hal tersebut, itu udah dianggap alim, udah dianggap mukmin. Padahal itu standarnya orang Islam ya 5 ini. Dan minimumnya seorang Muslim itu ya ini, melaksanakan sholat, ya, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan. Paling minimalnya orang Islam itu melaksanakan itu teman-teman. Kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, gitu. Nah, puasa atau shaum atau siam, ya, puasa dalam Al-Quran dan hadis itu disebut dengan kata as-siyam atau as-shaum, yang artinya as-siyam itu imsak wal kafu an syai', menahan diri dari sesuatu. Yang mana puasa itu juga dapat bermakna tarkul wa kafun wa hirmanun, yaitu meninggalkan, menahan diri, mengharamkan, imsak, menahan diri, dan imtina'un atau mencegah diri kita. Dari pengertiannya saja, ya, kita sudah mengetahui yang jadi titik utama, yang jadi concern utama ketika kita berpuasa adalah menahan diri teman-teman, menahan diri dari kemaksiatan teman-teman. Nah, ketika seseorang berpuasa, Imam Al-Ghazali itu membagi ada 3 tingkatan puasa orang-orang oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada puasa umum, yaitu puasa dengan hanya menahan diri dari makan dan minum, serta itu. Kemudian ada puasa khusus. Di samping melaksanakan puasa, itu juga mereka menahan diri dari perkataan, ya, pandangan, penglihatan, dan perbuatan anggota tubuh yang cenderung kepada hal-hal tidak baik. Kemudian ada yang tingkatan ketiga, puasa khusus atau khusus, yaitu selain melaksanakan puasa umum dan puasa khusus seperti di atas, yaitu mereka juga disempurnakan pula dengan puasa hati, yaitu menahan diri, ya, atau menahan hati dari memikirkan, menghayalkan, atau membayangkan hal-hal duniawi yang rendah selama berpuasa. Nah, maka ini juga bisa kita jadikan indikator apakah puasa kita yang tahun ini itu lebih baik daripada puasa kita di tahun lalu. Kita bisa lihat apakah kita kemarin waktu di tahun lalu ketika berpuasa, puasa kita kira-kira ada di tingkatan yang mana teman-teman? Apakah kita hanya sebatas puasa umum saja, atau mungkin sudah naik ke tingkatan puasa khusus, atau bahkan puasa kita sudah sampai di tingkatan khusus? Itu bisa kita jadikan perbandingan teman-teman. Kita lihat selama berapa hari kita sudah berpuasa ini, selama ini yang menjalan ke-12 ya teman-teman ya, hari puasa hari ke-12. Kira-kira puasa kita itu
ada di tingkatan yang mana. Begitu. Nah, Ramadan, bulan yang kita gunakan atau yang disyariatkan kepada kita untuk berpuasa, di dalamnya itu ternyata diambil dari kata ar-ramda atau syiddatul harri, menahan diri dari panas, atau bisa diterjemahkan juga sebagai sesuatu yang sangat panas. Orang Arab punya kebiasaan menamai suatu benda atau suatu peristiwa itu berdasarkan apa yang melekat padanya. Menurut orang Arab, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat panas, teman-teman. Ketika bulan Ramadan itu memasuki musim kemarau di sana, teman-teman, atau musim panas. Dan penamaan Ramadan ini sebenarnya telah ada sebelum Islam datang, teman-teman ya. Jadi sudah ada sebelum Islam itu datang penamaan bulan Ramadan ini. Contoh juga kenapa contoh orang Arab itu suka menamai sesuatu sesuai dengan apa yang melekat. Teman-teman tahu tahun lahir Nabi Muhammad? Tahun apa? Tahun gajah. Lah kenapa ditaruh tahun gajah, teman-teman? Karena pada masa itu maka hendak ditaklukkan menggunakan pasukan bergajah oleh Abraham. Jadi ini sudah jadi kebiasaannya orang Arab, teman-teman, menamai sesuatu sesuai dengan apa yang melekat padanya, ya. Nah, ulama-ulama kita menafsirkan bahwasanya selain dibalik kebiasaan orang Arab menamai sesuatu sesuai dengan apa yang melekat padanya, ya, bulan suci Ramadan itu juga sebagai tempat membakar dosa-dosa kita, teman-teman. Berhubungan ya dengan panas, sehingga kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai tempat untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian. Dikatakan juga puasa atau bulan suci Ramadan itu sebagai bulan untuk belajar atau bulan pendidikan, syahrul tarbiyah, yang dimana bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita diajarkan berbagai macam kedisiplinan, teman-teman. Cuma di bulan suci Ramadan saja kita mengetahui seluruh umat Islam di dunia bangun secara serempak di sekitaran jam 3 atau jam 2 pagi untuk melaksanakan sahur. Ketika di luar bulan suci Ramadan, apakah mungkin? Belum tentu, teman-teman. Bahkan untuk bangun subuh saja, kenyataannya ya teman-teman ya, kenyataannya banyak yang telat bangun subuh. Maka di bulan suci Ramadan ini kita dilatih, teman-teman, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilatih untuk bisa bangun lebih awal, bangun lebih pagi, agar kelak ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita terbiasa bangun lebih pagi, terbiasa untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita juga diajarkan jujur, teman-teman, ketika berpuasa. Kita diajarkan untuk jujur pada diri kita sendiri, untuk tidak makan dan minum ketika berpuasa. Padahal kan nggak ada yang lihat juga ya. Kalau kita lagi sendiri di kamar, nggak ada juga yang melihat tuh. Ya udah, kalau mau makan, makan aja, ya kan? Namun kita diajarkan, disuruh kita untuk menjadi orang yang jujur, menjadi pribadi yang jujur pada diri sendiri. Mungkin kita juga diajari rasa syukur, ya, bahwa banyak di luar sana yang tidak semua bisa merasakan makanan yang nikmat setiap harinya. Kemudian kita juga diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih dermawan, dianjurkan untuk bersedekah, dan bahkan kadang
diberi jadwal untuk menyiapkan buka puasa bagi orang lain. Kemudian kita juga diajarkan sabar ya, sesuai dengan yang tadi maknanya bahwa berpuasa itu artinya menahan atau bersabar. Nah, di sini teman-teman, kalau kita mau melihat apakah puasa kita itu lebih baik daripada tahun sebelumnya, kita bisa lihat teman-teman ya, output dari kita ketika telah selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh teman-teman. Apakah keimanan kita itu malah turun ketika bulan suci Ramadan? Rajin ke masjid, rajin tadarus ya, tidak berkata kasar, tidak menggibah orang, tidak memfitnah orang ya. Ternyata setelah selesai bulan suci Ramadan kembali ke kebiasaan lama, kembali ngomong-ngomong kasar ya, kembali menggibah orang lain. Maka kalau kita dalam kondisi tersebut, berarti ya puasa kita itu bisa jadi tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Lah karena sebelum kita keluar dari bulan suci Ramadan ya, sebelum kita masuk bulan suci Ramadan dan ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan itu sama saja. Tidak ada perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik dalam diri kita. Maka idealnya ciri puasa yang lebih baik dari sebelumnya itu yaitu ketika kita kebiasaan-kebiasaan kita, tutur kata kita, ibadah kita itu tetap terjaga, tetap sebaik ketika bulan suci Ramadan, atau bahkan lebih baik ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan teman-teman. Jadi itu indikatornya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat apakah puasa saya ini lebih baik ya dari sebelumnya, itu jangan dilihat dari kuantitasnya teman-teman, tapi dilihat dari kualitasnya. Boleh jadi tahun lalu memang puasa kita full, tidak bolong satupun. Namun ya udah, ibadah kita sama saja. Kadang sholat kita skip. Jadi begitu teman-teman. Saya harap kita semua ya, kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri dan saudara-saudara kita. Semoga Ramadan tahun ini, Ramadan yang kita lewati tahun ini, atau bulan pendidikan yang kita lewati tahun ini, semoga lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dan semoga meningkat. Gitu. Mungkin cukup sekian yang mampu saya sampaikan teman-teman sekalian. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada tutur kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan, ilmu saya yang sedikit ini yang saya curahkan ke teman-teman, itu semoga membekas dan semoga teman-teman dapat mengamalkannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.